Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Halo. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue, Fai Muhammad. Hari ini hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, jam 3 sore waktu Indonesia Barat. So, ya, hari ini gue akan ngebahas, kita nge-charting aja ya guys. Kita charting, probability-nya itu sekarang Bitcoin ke mana gitu ya. Karena kalau kita ngelihat kan sekarang akhir tahun ya, dan sangat beresiko banget buat kita untuk hold ya untuk hold swing trade gitu kalau intraday atau scalping aja sih aman-aman aja. Tapi sangat beresiko buat kita untuk yang nyari opportunity terlalu besar gitu dengan kenaikan atau volatilitas yang cukup tinggi. Karena balik lagi ya guys, namanya akhir tahun pasti liquidity itu tipis, banyak fund manager atau financial institutions yang memang libur. Sekarang aja udah mulai tanggal 24, udah banyak yang libur, 25 udah Natalan, biasanya libur sampai tanggal 2. So lebih baik sih, lebih wise menurut gue untuk wait and see dulu ya dibandingkan kita um, trading agresif gitu. Ya nikmatin aja dulu liburannya sebelum kita mulai geber lagi trading di awal tahun. Semoga awal tahun depan ini, ya semoga 2026 itu menjadi awal tahun yang baik untuk kita semua, mau itu dengan investasinya kita dan juga pekerjaannya kita gitu ya guys ya. So, kita kembali lagi, kita mau charting hari ini, tapi sebelum kita um, ke smaller time frame, gue mau ngebahas dulu yang big time frame-nya guys. Teman-teman harus mengerti atau teman-teman harus melihat bahwasannya memang Bitcoin itu kan hovering pada range harga 80 sampai dengan harga 94 ribuan. Yang dimana gue berhenti analisis itu di saat market itu sangat-sangat choppy di sini, dan gue nggak mau kayak yang wah anjir, gue nganalisanya pun ini agak susah walaupun ya kita lihat ini ada head and shoulder gitu ya. Ya ini pada level ini tuh sangat-sangat sulit untuk dianalisis ya, apalagi menggunakan Elliott Wave karena sangat choppy dan juga terlalu banyak noise. Makanya gua oke stop dulu untuk analisis. Masih banyak teman-teman yang lebih jago daripada gue untuk menganalisa market-market choppy seperti ini gitu loh. Karena ini terlalu beresiko gitu. Nah, beberapa waktu lalu kayaknya juga udah gue hapus-hapusin sih ya. Beberapa waktu lalu pun kita sempat menganalisa dua skenario di sini ya. Yang pertama adalah harga itu berpotensi untuk naik ke 96. Terus sementara ada juga waktu itu harga berpotensi untuk turun sampai dengan range-range inilah 84-an. Nah, memang 84 itu udah kena dan ada kenaikan, tapi saat ini tuh marketnya masih tergolong beresiko untuk kita bukan bukan di-trading-kan scalping ya, tapi untuk kita akumulasi jangka panjang atau jangka menengah mungkin ya. Kenapa? Karena setelah market choppy di sini, terus ya di sini juga gua melihat bahwa oke, ini permainan manipulasi untuk menggerakkan harga itu turun dan menyapu bersih para trader future atau perpetual market gitu. Karena ya balik lagi ya, perpetual market itu kan ngutang ya guys, karena kita ngambil margin di situ. Nah, dan mayoritas para trader perpetual itu nggak megang barang kan, kayak cuma megang kontrak aja. So, market itu jadi terlalu berat gitu loh. Market terlalu berat secara algoritma gitu. Secara algoritmanya terlalu berat untuk mau dibawa naikkah atau mau dibawa turunkah. Makanya em, yang bergerak untuk nyapu bersih seperti ini tuh biasanya para fund manager atau para whales gitu yang melihat sekarang kan di hyperliquid pun nih kita bisa ngelihat ya on chain si account A itu ngebuka apa namanya, ngebuka account dengan margin berapa, punya capital berapa, leverage berapa kan ketahuan karena cara on chain. Nah,
Dari situ sebenarnya ya Wales atau fund manager itu bisa big boss itu bisa banget untuk ngelihat, "Oh oke, di sini terlalu berat nih, di harga sekian kita sapu dulu ceger, apa namanya, kita liquidkan." Di saat liquid kan bukan barang sebenarnya, mmm, ya likuidasi itu kan di masih terguyur di pasaran gitu loh, masih banjir di pasaran gitu loh. Makanya dibuat kering dulu sama mereka untuk menjaga pasar itu tidak terlalu volatil gitu. So, nah sekarang kalau gua melihat di sini sebenarnya sudah sedikit terlihat jelas sih market itu mau bergeraknya kemana gitu ya. Mau teman-teman setuju dengan gua atau tidak, ya itu kan kembali kepada masaknya masing-masing. Tapi kalau gua melihat di sini, gua belum me belum expect bahwa harga itu berpotensi untuk naik ke 96 gitu. Kalau mungkin teman-teman Bang itu kan dia udah di level support, channel. Nah, cuman selama Bitcoin itu dia belum bisa break dari median atau range di atas harga 90.100-an, gua masih belum atau sini ya sebenarnya amannya adalah di sini. Kalau di sini masih ada potensi untuk naik 100.000, tapi kalau dia cuma break di sini aja, mmm, potensi sampai 96-an itu masih ada. Nah, cuma gua belum atau tidak melihat potensi itu di akhir tahun ini gitu ya. Apakah mungkin di awal tahun kuartal 1, 26 nggak tahu. Tapi yang pasti kalau secara hitungan Elliott Wave sih ya, gua masih berjibaku atau masih melihat dua potensi ini guys. Either itu dia longsor bear marketnya sampai dengan ke harga 44 ribuan. Nah, di sini ya. Gua lihat range ini sih sebenarnya. Nggak tahu ya kalau 34.500 gua nggak tahu. Tapi mudah-mudahan sih nggak nyampe situ. Tapi ya di sini ya guys kotak kuning kotak warna merah ini atau di sini ya guys untuk kenaikannya sampai dengan harga berapa gue juga belum ada yang tahu. Nanti tinggal kita tarik Fibonacci aja gitu. Nah, ini gue masih ini ya guys masih menunggu aja as long as Bitcoin itu dia tidak breakout dari IMA 200 weekly, maka harga masih berpotensi untuk naik ya. Tinggal kita ngelihat aja nanti price actionnya seperti apa dan juga reaksi pasarnya itu bagaimana. Means berarti kalau reaksi pasar adalah investornya bagaimana gitu loh. Nah, apakah memang di sini itu kuat banget di spot marketnya, volumenya tinggi. Once memang kalau kita lihat nanti on chain volumenya tinggi, at the spot, di spot market banyak yang diminting apa segala macam pada range ini. Maksudnya minting adalah USDT, USDC ya, stablecoin. Pada dekat-dekat range ini ternyata oh tiba-tiba USDC minting berapa miliar, USDT minting juga berapa miliar dimasukin ke checks. So ya perhatiin aja range harga sini gitu. Terus mungkin apalagi ya ada regulasi atau data ekonomi yang positif terus bisa menyebabkan reaksi pasar kripto itu positif atau bullish. So ya kita bisa masuk di range ini gitu. Nah, ini bisa menjadi opportunity banget sih buat kita karena kan narasinya lagi santer banget ya Bitcoin atau kripto itu nggak ada bear market di 2026, bullish banget 2026. Gue juga nggak tahu apakah benar apa enggak. Tapi yang pasti ya udah kita antisipasi aja kalau memang benar ternyata iya, ya teman-teman compound aja dulu di sini gitu. Berapa persen, kalau ternyata ntar harga naik berarti ya tinggal nyicil gitu ya Bitcoinnya. Sementara kalau ternyata memang harganya dia jebol dari IMA weekly 200, ya udah teman-teman antisipasi di range ini aja 40 berapa? 49 ribuan something sampai dengan 38 ribuan ya berarti.
iya, 38 ribuan untuk, nyicil di spot market. Tinggal dihitung aja kan sebenarnya kerugiannya berapa. Anggaplah teman-teman ternyata ngambil di sini ya, berarti kan berapa persen? Oke, 43%. Ya udah compound senilai kerugiannya ini kan nggak terlalu besar juga gitu loh. So, ya mudah-mudahan ini positif ya guys. Ya mudah-mudahan sih gua nggak gua nggak tahu lah ya apa yang akan terjadi tahun depan. Gua hoping for the best aja untuk semuanya. Mudah-mudahan sih semua investasi kita memberikan kita cuan yang positif gitu ya. So, ini ya guys yang bisa gue sampaikan karena memang market nggak terlalu gimana-gimana. Market juga enak banget untuk di scalping, 0,50% cukup. Naik turun 0,50 cukup banget. Pakai leverage 10 kali pun atau berapa kali terserah teman-teman. Karena ya volatilnya si BTC saat ini tuh ya 0,30, 0,50, 1-2% gitu ya. Ya jangan terlalu greedy dulu, take some times. Yang penting teman-teman selesaikan dulu aja liburannya ya karena fund manager juga semua banyak yang libur, kantor-kantor banyak yang tutup, masa teman-teman nggak ada yang liburan gitu ya. So ya, yeah, thank you very much for watching. Go find Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat malas juga. So next video. Peace out.